perkembangan peserta didik kita dengan statistik itu sendiri. Biarkan ku selalu menyayangimu, walau kau tak pernah mengerti aku. Takkan hilang, takkan musnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gus IMPD. Subscribe, like, share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Tekan tombol lonceng. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perkuliahan hari ini saya akan menyampaikan tentang fungsi statistik dalam dunia pendidikan. Untuk itu, tonton videonya ini sampai habis. Jangan di-skip supaya mendapatkan informasi yang sempurna dan akurat tentang perkuliahan kita, yakni statistik pendidikan. Dan jangan sampai ketinggalan, karena mutu dan kualitas kita yang menentukan. Untuk itu kita langsung ke materi perkuliahan di hari ini. Cek cus. hari syairi ala tariqati jam'iyati nawdatil ulama, wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati nawdatil ulama, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang statistik, minggu yang lalu kita sudah bahas tentang ciri-ciri statistik itu sendiri dalam dunia pendidikan. Hari ini kita akan mengkupas tuntas tentang fungsi dari statistik dalam dunia pendidikan itu sendiri. Apa sih fungsinya? Untuk apa kita harus belajar tentang statistik itu sendiri sebagai calon seorang guru pendidikan agama Islam, karena prodi kita adalah pendidikan agama Islam, dan di prodi-prodi yang lain yang sejenisnya dengan pendidikan Islam itu sendiri. Jangan lewatkan, kita bahas satu persatu supaya jangan sampai salah faham dan gagal faham di dalam mendapatkan materi perkuliahan hari ini. Biarpun kita daring, tetapi kita tetap bermutu dan berkualitas sebagaimana mestinya, karena kita mengikuti proses pendidikan yang sesuai dengan aturan-aturan tentang pembelajaran daring itu sendiri. Sasu sayangku tetap dengan saya, sasu cintaku tetap dengan saya. Jika dengar sapu hati ini, hanya ada aku yang saya miliki. Satra mau ada kata. Yang pertama, fungsi statistik dalam pendidikan itu adalah untuk mendapatkan informasi yang khusus, gambaran yang khusus tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada peserta didik kita dalam dekade waktu tertentu. Bisa 1 semester, bisa 2 semester, bisa setahun, atau bisa beberapa tahun kemudian. Hei pujaan hati, apa kabarmu? Ku harap kau baik-baik saja. Sehingga kita bisa mengantisipasi ketika ada sesuatu hal yang akan terjadi. Kita bisa memprediksinya tentang sesuatu perkara yang terjadi pada dunia pendidikan kita.
maka tidak heran banyak sekali pakar-pakar yang menganalisis tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan itu. Apakah naik ataukah turun mutu kualitas pendidikan kita di sekolah kita masing-masing. Yang kedua, statistik itu berfungsi sebagai mengikuti perkembangan yang terjadi pada peserta didik itu sendiri. Kita tahu gejala-gejalanya, bahwasanya peserta didik kita ini sedang mengalami penurunan, sedang mengalami kenaikan. Berapa sih? Kau bisa memberi cinta tulus kepadaku, bukan selalu menjaganya, tapi itu tak bisa aku dapatkan di dalam hatimu. Atau berjalan seperti siput, lambatnya minta ampun, sangat lemah. Atau cepat seperti kilat. Kita tahu karena adanya statistik itu sendiri selalu dihitung dengan data yang akurat, dengan data yang akuntabel, dengan data sehingga mudah untuk dideteksi tentang perkembangan peserta didik kita dengan statistik itu sendiri. Yang ketiga, untuk mengetahui pengujian peserta didik kita. Jadi kita tahu kapan ujian dari peserta didik itu, kapan ada pengambilan nilai dari peserta didik itu. Kita tahu dengan statistik berapa skor nilainya pada peserta didik kita, harian, mingguan, bulanan, per 3 bulan, per 6 bulan, per setahun, per kelulusan. Semuanya bisa dilihat dari statistik yang ada di lingkungan pendidikan kita. Maka biasanya kalau kita berangkat ke sekolah, maka di ruangan tertentu akan terdapat skor penilaian dari siswa-siswinya, data gurunya, berapa yang SMA, berapa yang serata 1, berapa yang serata 2, berapa yang serata 3, berapa golongan pangkatnya. Semuanya terdata dalam statistik pendidikan itu sendiri. Maka disinilah fungsinya statistik itu sendiri untuk pengujian, sehingga nampak kelihatan siapa yang teratas pada saat ini dan siapa yang terbawah pada saat ini, dan siapa yang stagnan, tidak ada perubahan. Maka statistik akan menilai semuanya di dalam pengujian itu sendiri. Biarkan ku selalu menyayangimu, walau kau tak pernah mengerti aku. Takkan hilang, takkan musnah. Yang keempat, untuk mengetahui perubahan data pada peserta didik itu sendiri, sehingga datanya itu jelas. Semuanya yang ada bisa terdeteksi langsung dengan adanya statistik itu sendiri. Yang kelima, untuk menyusun laporan pendidikan. Statistik di dalam dunia pendidikan itu adalah untuk melaporkan semuanya kegiatan, mulai dari kegiatan peserta didiknya, kegiatan gurunya, kegiatan belanja sekolah, untuk menyusun laporan secara teratur. Bila ku
begitu hebat. Ringkas dan jelas di dalam proses yang berada di lingkungan sekolah, baik peserta didiknya maupun gurunya, sarananya, mutunya, kualitasnya, serangkaian tentang pendidikan yang berada di lingkungan sekolah itu sendiri. Itu sangat berarti karena semuanya perlu dilaporkan untuk mengetahui perkembangan yang signifikan, perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kita. Apakah ada perubahan atau tidak ada perubahan? Semuanya data itu terekam dalam statistik, sehingga ketika ada orang ingin melihat ke dalam sekolah itu, dengan datang ke sekolah maka sudah nampaklah grafik-grafik yang berada di dalam lingkungan sekolah itu. Biasanya terletak di kantor administratif, sudah nampak perkembangan peserta didik, perkembangan dosen, perkembangan guru, perkembangan sarananya, perkembangan mutu dan kualitasnya, termasuk perkembangan kelulusan dalam sebuah sekolah itu sendiri. Dan yang terakhir yakni keenam, untuk menarik sebuah kesimpulan yang logis. Jadi statistik itu mengajarkan kepada kita untuk mengambil sebuah keputusan yang ilmiah. Menyesal tiada guna kalau kau suding dia, sio percuma. Bukan mengambil keputusan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan perhitungan angka-angka yang valid, angka-angka yang jelas, angka-angka yang memenuhi standar statistik itu sendiri. Sehingga keenam hal inilah yang membuat seorang pemimpin, seorang guru bisa mengambil sebuah keputusan di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Face, bahagiakanmu adalah janji di setiap hembusan nafas malam dan pagi. Rambut itu merpati untuk lambangkan cinta, lambangkan hati. Bahkan melati pun tak mampu kalahkan harapnya hari yang saya lewati. Yakin sudah selamat, saya bosan merindu menunggu. Harap kau tahu, katakan siap dan sangat berjalan menuntun. Kau harap sayang kau mau. Ini bukan lagu terakhir, terlalu banyak kata belum tertafsir. Bahagia kau hadir, semoga berjalan sebagai takdir. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Dan apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu persatu di video yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.